Lu nggak suka Xiaomi 34 inch karena kurvaturnya? Monitor kali ini solusinya. Selamat datang di GTID, channel paling canggih di 2021. Dan selamat datang di review monitor yang membuat gue excited parah. Karena klaimnya 98% DCI P3 dengan panel IPS. Di video unboxing kemarin, gue seneng banget pas ngeliat adanya monitor kayak gini. Menjadi jawaban buat orang-orang yang selalu ngeluh di komen GTID. Monitor curve, desain nggak cocok, desain nggak cocok. Semua kelebihan AOC Curve 34S1000R ada di monitor ini. Resolusi WQSD 144Hz, port display juga banyak, 2 HDMI 2.0, 2 DisplayPort 1.4, semua support SDR. Dan juga ada audio out. Ada juga USB hub, total ada 4. USB portnya versi 3,2 Gen 1. 2 ngadep ke bawah dan 2 di sebelah kanan monitor. Plus ditemenin dengan swivel yang super mulus. Colok apapun via USB gampang banget. Terakhir ada speaker yang bagus, lu mesti dengar kualitasnya. Dengan kualitas speaker kayak gini, pastinya lu nggak butuh beli speaker lagi karena dia udah cukup bisa membuat ruangan lu menggelegar dengan kualitas suaranya plus bikin meja lu lebih clean. Itu paling penting. Nah ini, setelah gue pakai beberapa lama, gue nemuin hal yang menjadi drawback monitor ini dibanding tipe 1000R-nya. Ketebalan bodinya kalau kalian lihat dari belakang dan samping nggak terlalu enak dipandang, nggak sefuturistik di 1000R. Dan kalau gue ukur bagian atas ini tebelnya 1 cm-an dan menebal lagi ke bawah sampai 2,5 cm lebih. Dan juga bagian pengaturan OSD-nya ini masih tombol yang dipakai AOC di monitor productivity-nya di Q24P2C dan juga 24P2C. Di monitor harga 2-3 jutaan kayak gitu masih oke lah kualitas kayak gini. Tapi di monitor 7 jutaan dapat plastikan goyang-goyang feeling murah gini sih cukup. Sisanya secara kualitas body, stand, dan kakinya tuh udah bagus banget. Kerasa kokoh apalagi pas mainin ergonomi stand-nya. Sangat-sangat memuaskan sekali. Terutama swivel yang super duper mulus ini. Tentunya juga bisa tilt dan head adjustment. Monitor ini kalau gue cek modelnya tuh tahun 2021, jadi masih fresh banget dengan panel bitdepth-nya 8 bits murni. Support SDR10, FreeSync dan G-Sync compatible, dan tentunya klaim yang paling luar biasa DCI P3 98%. Dan langsung aja kita tes sama-sama kualitas panelnya, sekalian juga gue bandingin sama 34 inch AOC 1000R dan Xiaomi 34 inch tentunya. Dan ternyata cukup zonk hasilnya. 100% sRGB, 87% Adobe RGB, 92% DCI P3, dan 83% NTSC. Dan kalau kita bandingin sama yang lain, hasilnya sih mirip-mirip ya. Ada perbedaan minor banget, 1-2%. Secara kecerahan panel, gue nggak terlalu impress gimana. Maksudnya cuma 294 nits, dan ini jauh banget kalau kita bandingin dua lainnya yang udah mau sentuh 400 nits. Dua monitor lainnya tentu lebih fleksibel untuk kita pakai di kondisi cahaya ruangan yang bermacam-macam. Kontrasnya juga cuma dapat 920/1, yang dimana standar IPS 1000/1. Masih oke sebenarnya. White point-nya bagus dan mendekati putih natural di 6800 Kelvin. Di kerapian warnanya kita bisa lihat kedua AOC cukup seimbang, kualitasnya sedikit lebih bagus dari Xiaomi 34 inch. Nah ini masalah lagi nih di kerapihan brightness-nya. U34G3X ini unit yang gue dapat kualitasnya kurang banget karena banyak titik yang udah melebihi 10% gelapnya, bahkan ada 2 titik yang sampai gelap 24% di kiri bawah monitor. Di titik itu kita cuma dapetin 206 nits brightness dari kemampuan panel yang sebenarnya bisa sampai
hampir 300 nits. Di keakuratan warnanya juga ada yang aneh. Walaupun DCI P3-nya dia tinggi 90% ke atas, biru 1F tetap ngacir sampai 4,48 delta E, dan untuk biru ini jauh banget kualitasnya dengan AOC 1000R ataupun Xiaomi yang birunya tuh aman banget di bawah 2 delta E. Walaupun begitu, average-nya memang rendah banget. Udah 0,81 delta E, ini bahkan lebih rendah dari klaimnya di atas kertas kalibrasi yang dikasih, dan juga tetap paling rendah dan paling akurat dibanding dua monitor lainnya. Setelah dikalibrasi, kita bisa lihat penurunan yang cukup signifikan, terutama di average-nya turun ke 0,5 delta E, dan birunya turun sampai 3,23 delta E. Monitor lainnya menang di max-nya lebih rendah, tapi average-nya AOC IPS panel ini paling akurat dibanding yang lain. Overwriting dari data color sebelum dikalibrasi, AOC flat di 4,0 poin, AOC 1000R di 4,5 poin, dan Xiaomi di 3,5 poin. Oke, kita tes bleeding seperti biasa. Ini mouse gua langsung kiri bleeding, kanan bleeding. Ini ada sedikit, ini ada sedikit di bagian bawah-bawah ya. Ini ada sedikit, di bagian atas juga ada sedikit, terus di bagian kanan juga ada sedikit. Habis itu di sini ada kayak something glowing gitu. Udah mentok ya Vivo. Ya, lu lihat dari samping udah jelas banget lah. Sini, kiri bawah, kanan bawah, kiri atas, kanan atas. Tidak luput, tidak ada monitor yang luput dari bleeding. Gue penasaran sih Apple kayak gimana nanti. Semoga kita ada kesempatan. Itu pengetesan bleeding kita untuk AOC. Dari hasil pengetesan itu, gue agak sedikit kecewa. Cukup kecewa malah, karena di awal ekspektasi gue udah tinggi banget nih. 98% DCI P3, man. Gimana coba? Apalagi panelnya juga dibuat oleh BOE. Buat yang nggak tahu, BOE itu Beijing Oriental Electronics, salah satu manufaktur terbesar dunia dalam menyuplai display. Udah selevel LG dan Samsung, tapi dari China. Dan setelah lihat hasil gamut dan akurasinya, excitement gue dari segini ya jadi segini setengahnya. Walaupun panelnya masih masuk dalam kelas bagus ya. Color gamut cukup tinggi, akurasi juga masih akurat, tapi dari sisi lainnya kayak luminous uniformity, brightness, dan faktor-faktor lainnya, jelas AOC IPS panel flat ini nggak bisa gapai kualitas seri 1000R yang bagus itu. Dan kalau gua lihat harganya di China, yang tipe flat ini di harga 3199 RMB atau 7 juta rupiah pas. Dan ini ternyata lebih murah dibanding 1000R yang sekarang. Yang 1000R itu kayaknya mengalami kenaikan cukup signifikan dari terakhir kita review kemarin. Sekarang di 3399 RMB atau 7,4 jutaan. Terakhir kita review kemarin pas gue cek di JD.com waktu itu lagi promo di 2.999 atau 6,6 juta. Gue nggak tahu apa memang gue dapat unit yang batch-nya lagi pakai panel lain atau AOC lagi ada ganti panel atau apa ya, nggak sesuai marketing ya. Tapi dari hasil yang kita tes hari ini, gue cuma bisa bilang monitor ini bener-bener keunggulannya ya cuma buat orang-orang yang nggak suka curve, tapi tetap mau dapetin fitur-fitur yang dikasih AOC G3 series. Speaker yang bagus, ergonomiknya super smooth yang membuat USB hub-nya mudah dijangkau, dan juga ultrawide dengan resolusi WQHD yang pastinya mantap abis untuk urusan productivity dan tentunya gaming juga karena udah 144 Hz. Infonya AOC akan launch duluan 1000R dalam waktu dekat ini, dan seri flat IPS ini akan hadir di akhir tahun 2021. Dan info penting lainnya untuk 1000R, AOC Indonesia datengin unitnya dikit banget. Karena kebagian dari pabriknya juga sedikit, bukannya karena nggak mau. Infonya sih karena kelangkaan panel dan IC monitor. Pastiin kalau kalian punya uang dan butuh keindahan ultrawide 1000R, jangan sampai nggak kebagian. Gue Aldo dari GT ID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap